agak lama dibangunkan. Cindy yang sudah bangun, tetapi mereka mau angkat saya tidak kuat. Kemudian saya mulai sadar dan tetapi saya masih lemas, tidak bisa, masih tetap tergeletak di kamar mandi. Kemudian sedikit demi sedikit mulai pulih dan Ibet bantu saya untuk keluar dari kamar mandi. Dan kemudian hari Sabtu itu Kak Elvi dan juga Kak Mida ajak untuk ke lab untuk periksa. Memang sudah banyak orang yang minta telepon, datang ke rumah ajak untuk ke lab untuk cek apa benar ini COVID. Saya bilang memang sudah COVID ini, tak perlu cek lagi. Cuma Kak Elvi dengan Kak Mida yang telepon, bilang Bapak mesti pergi. Oh no. Jadi akhirnya mereka antar saya ke lab dan hasil lab ternyata memang saya dan Cindy positif rapid antigen itu. Maci dia sudah tahu jadi tidak mau juga, dia tidak mau rapid. Dan setelah itu kami terus merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan menolong kami sehingga kami berangsur-angsur dipulihkan. Akhirnya kami sembuh, walaupun setelah itu kami harus mengikuti PCR dan hasil PCR keluar kami positif. Kami 3 orang dari keluarga kami semua ikut PCR dan hasil labnya saya, Maci dan juga Cindy positif. Jadi Tuhan begitu ajaib menolong kami. Kami dapat melewati semua itu bukan karena kekuatan kami, tetapi ini semata-mata karena campur tangan Tuhan. Kuasa Tuhan yang sungguh ajaib itu telah menolong kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami juga minta terima kasih. Kami tahu bahwa semua jemaat di tempat ini berdoa untuk kami. Dan doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Biar kita tidak jemu-jemu untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Karena doa kita itu sungguh besar. Kami berterima kasih untuk semua dukungan yang sudah diberikan. Kami juga merasakan perhatian, kasih sayang dari Bapak Mama, Kakak adik, saudara semua. Ada yang mengirim kami makanan karena kami terpapar, tidak ada yang harus ke pasar. Ada yang mengirim makanan, buah-buahan berlimpah sekali, obat-obatan, susu, semua kirim. Jadi kami di rumah berlimpah, tidak berkekurangan. Selalu saja ada makanan setiap hari. Terima kasih. Saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Tuhan memberkati kita semua. Jadi kami ada 3 orang itu data kami sudah tercatat sampai ke nasional. Jadi data kami itu masuk kepada yang positif COVID. Karena sudah PCR jadi data kami sudah masuk. Tetapi puji Tuhan kami tidak masuk kepada angka yang kematian, tetapi angka yang sembuh. Puji Tuhan luar biasa. Rupanya rumah kami belum tersedia di surga. Tuhan masih buat. Mangkali masih atap jadi belum siap. Ya, juga tugas kita di dunia ini belum selesai. Ya, kita masih harus melakukan pelayanan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Masih dalam tema hebat, dan hari ini kita mau belajar manusia hebat, manusia merdeka. Amin. Amin. Puji Tuhan. Karena kita semua pasti ingin bebas, kita semua pasti ingin merdeka. Kita mau supaya apa yang kita inginkan dapat terwujud dalam kehidupan kita. Orang yang sakit seperti kami dulu ingin cepat sembuh. Orang yang tidak punya kerja ingin dapat kerja. Orang yang belum punya pasangan pasti ingin punya pasangan, punya pacar. Ya, tidak mau jomblo toh. Amin. Ternyata ada yang amin. Ya. Tapi orang yang sudah punya pacar juga pasti ingin cepat menikah. Yang sudah menikah lagi pasti ingin punya anak. Walaupun dia sudah menikah berapa tahun tidak dapat anak, pasti dia punya kerinduan, ingin punya anak. Ya, dan orang yang punya
setiap persoalan pasti ingin supaya persoalannya itu diselesaikan. Ya. Tetapi tidak semua yang kita inginkan itu bisa terwujud. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini, yaitu manusia hebat, manusia merdeka. Kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-30. Yohanes pasal 8 mulai ayat yang ke-30, ada tersedia di layar. Saya akan bacakan buat kita. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi semua orang ingin hidup bebas, ingin hidup merdeka, lepas sama sekali dan tidak terhalang oleh suatu apapun, tidak terganggu dalam bergerak, dalam berbicara, dan juga dapat berbuat sesuatu secara leluasa. Bebas melakukan sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin menjadi budak, hidup dalam penjara, hidup terikat dengan sesuatu yang dia tidak bebas melakukan apa-apa. Tetapi semua orang pasti ingin merdeka, ingin bebas. Karena budak itu orang yang tidak punya hak, bahkan atas dirinya sendiri. Dia tidak punya hak, dia tidak dapat melakukan kehendaknya, tetapi dia melakukan kehendak orang lain yang berkuasa atas dia. Nah, kita tidak mau menjadi budak, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang merdeka. Dan hal pertama yang kita belajar hari ini, kita hari ini akan belajar tentang BBM. Dan BBM yang pertama adalah benar-benar merdeka. Amin. Puji Tuhan. Nah, saya catat di sini Bapak-Bapak sekalian, ada 3 faktor yang mempengaruhi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Yaitu yang pertama adalah kehendak. Yang berikut adalah kemampuan, dan juga yang terakhir adalah kesempatan. Ada 3 hal utama ini yang mempengaruhi kebebasan atau kemerdekaan seseorang. Yang pertama adalah kehendak. Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas atau free will. Artinya bahwa semua manusia punya kehendak, pasti punya kehendak. Dia punya keinginan untuk melakukan sesuatu, dan manusia bebas untuk memilih segala sesuatu yang akan dilakukannya sesuai dengan kemauannya. Dan kehendak ini tidak diintervensi oleh Tuhan. Tuhan memberikan kehendak bebas, manusia bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dan Tuhan memang menyatakan kehendaknya kepada manusia itu melalui firman Tuhan. Tuhan nyatakan kehendaknya. Apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan nyatakan itu kepada manusia. Perintah-perintah Tuhan nyatakan itu kepada manusia. Tetapi Tuhan tidak memaksa manusia untuk melakukan kehendaknya. Harus begini. Manusia itu tidak seperti robot yang diprogram sehingga dia melakukan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan. Dia tidak punya pilihan. Kalau robot itu tidak punya pilihan, dia langsung melakukan sesuai programnya. Tetapi manusia itu diberikan kehendak bebas. Dia boleh memilih, dia mau melakukan atau tidak mau melakukan. Ya. Selain itu manusia juga dilengkapi dengan kemampuan atau kecakapan, kesanggupan untuk melakukan kehendaknya. Tetapi kemampuan manusia di sini sifatnya terbatas.
Tapi walaupun kemampuan manusia itu terbatas, tetapi Tuhan bisa intervensi. Soal kemampuan, Tuhan bisa intervensi. Tuhan bisa memberikan kemampuan lebih. Tuhan bisa menolong manusia sehingga manusia bisa melakukan sesuatu yang di atas normal begitu. Oleh pertolongan Tuhan, oleh campur tangan Tuhan. Jadi kemampuan itu bisa diintervensi oleh Tuhan. Tuhan bisa berikan kuasa kepada manusia untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu adalah kesempatan. Nah, kesempatan ini juga merupakan anugerah Tuhan. Ada pujian yang katakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup kita ini adalah peluang yang diberikan Tuhan kepada kita. Peluang untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, Tuhan berikan kita kemampuan, dan Tuhan juga memberikan kita kesempatan. Kesempatan bagi kita masing-masing. Nah, kesempatan ini memang anugerah dari Tuhan. Tapi kesempatan ini dalam tanda petik bisa juga diintervensi oleh manusia dalam kasus-kasus tertentu. Kita lihat cerita tentang Raja Hizkia. Diceritakan bahwa Raja Hizkia itu dia sakit dan hampir mati. Dan Tuhan perintahkan kepada Nabi Yesaya untuk sampaikan kepada Raja Hizkia bahwa lupung SK sudah ada. Lupung SK kematian ini sudah ada. Dan sekarang ini lu harus sampaikan pesan-pesan terakhir. Karena tidak lama lagi engkau akan mati. Tetapi saat mendengar pesan ini, Raja Hizkia dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia mohon kepada Tuhan supaya dia dapat disembuhkan. Walaupun SK-nya sudah ada, SK kematiannya sudah ada, tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga Nabi Yesaya itu belum keluar dari rumah Raja Hizkia, Tuhan perintahkan dia kembali katakan kepada Raja Hizkia bahwa engkau akan sembuh. Bahkan Tuhan anugerahkan kepada dia bonus umurnya tambah 15 tahun lagi. Ya, ini dalam kasus-kasus tertentu bisa diintervensi, peluang kita bisa kesempatan kita, masa hidup kita bisa diintervensi oleh Tuhan. Karena Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 itu dia katakan bahwa masa hidup kami itu 70 tahun. Dan kalau kami kuat 80 tahun. Nah, ini juga ada peluang di sini. Kalau kami kuat, berarti itu juga ada peluang ada intervensi dari manusia. Jadi kalau kita mau umur panjang itu juga, ya kalau kita jaga kesehatan, kita hidup baik, kita tidak sembarangan naik kendaraan, ugal-ugalan, ya bisa Tuhan kasih umur lebih panjang. Di atas umur kita bisa menjalani 70 tahun, ataupun juga kita bisa lebih dari 70 tahun. Kesempatan atau peluang yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, tetapi selain itu juga manusia juga bisa intervensi. Ada yang SK-nya belum keluar, tetapi dia sudah minta pulang sendiri. Opa bilang begitu. Tuhan beta susah sanggup hidup lain. Kalau Tuhan sudah dipanggil pulang, beta pulang sendiri. Ya, Opa bilang begitu ya. Masih ingat? Opa bilang pulang sendiri lewat apa? Bunuh diri. Nah, ini yang kemarin kita bahas di Komsel. Ya, saya ingatkan kepada kita sekalian supaya kita tidak bunuh diri. Anak-anak muda yang putus cinta tidak boleh bunuh diri. Kita punya pengharapan. Ya, putus satu, Opa bilang ada 7 ganti. Tinggal pilih ya. Jangan khawatir, jangan takut. Masih ada harapan. Masih ada kesempatan bagi kita. Selama kita masih ada hidup, itu peluang bagi kita. Kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Jangan bunuh diri seperti Yudas itu. Yudas, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dia buang-buang kesempatan yang masih Tuhan berikan. Beda dengan
Rasul Petrus, dia memang menyangkal Tuhan Yesus, tetapi dia tidak bunuh diri. Dan akhirnya Tuhan kasih kesempatan lagi kepadanya dan dia bertobat. Dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Setiap kesempatan yang ada ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Yang berikut Bapak Mama sekalian, jadi orang yang merdeka adalah orang yang punya kehendak, orang yang punya kemampuan, dan juga orang yang punya kesempatan. Nah, seringkali kita punya kehendak karena memang kita diciptakan dengan kehendak bebas, dan juga kalau kita masih hidup berarti kita diberikan peluang atau kesempatan untuk melakukan kehendak kita. Tetapi seringkali yang membuat sehingga kita tidak benar-benar merdeka, kita tidak merdeka adalah karena kemampuan kita itu terbatas. Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan kehendak kita. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita tidak merdeka. Ya, kita tahu bangsa Indonesia itu baru-baru kita rayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76. Tapi kita juga tahu bahwa bangsa Indonesia itu dijajah selama kurang lebih 430-an tahun. Ada 6 bangsa yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Yang terakhir itu adalah bangsa Jepang. Dan sebelumnya Belanda sekitar 350 tahun. Tetapi sejarah juga mencatat bahwa ada Spanyol, Inggris, Prancis pernah juga menjajah Indonesia. Padahal bangsa Indonesia itu punya keinginan untuk merdeka dan punya kesempatan selama bertahun-tahun untuk merdeka. Bangsa Indonesia juga sudah berjuang habis-habisan, mati-matian. Ada banyak pengorbanan di sana. Tetapi tidak mampu untuk merdeka. Makanya harus dijajah dari satu bangsa kepada bangsa yang lain. Dan akhirnya pada tahun 45 itu baru bangsa Indonesia bisa merdeka. Tapi itu juga bukan itu tidak terlepas daripada campur tangan pihak lain secara tidak langsung. Karena ketika bangsa Jepang yang menjajah Indonesia itu kalah perang dan mereka menyerah tanpa syarat, akhirnya di Indonesia itu terjadi kekosongan kekuasaan, dan saat itulah pemimpin-pemimpin kita mengambil kesempatan itu untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, demikian juga dengan kita. Seringkali kita punya kehendak, punya kesempatan, tetapi kemampuan kita terbatas. Harus ada intervensi, ada kekuatan luar yang di atas kemampuan kita. Intervensi kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk melakukan yang kita kehendaki dan kita menjadi orang yang merdeka. Dalam Yohanes pasal 8 tadi ayat yang ke-34 dikatakan bahwa Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, dosa ini sudah menjajah manusia itu sejak manusia jatuh dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sebelumnya manusia itu diciptakan dengan kemampuan dan mereka bebas. Kata bebas pertama kali dicatat di dalam Alkitab bahwa di dalam Kejadian 2 ayat 16 itu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Manusia bebas makan apa saja. Setiap pohon itu bebas. Mereka mau makan buah mangga kok, buah apel kok, apa segala macam buah bisa makan. Mau Adam dan Hawa makan sambil balempar juga bisa. Atau mau makan sambil naik di atas pohon, kok duduk di bawah, apa saja bisa, bebas. Tetapi akibat dosa maka manusia akhirnya diusir dari Taman Eden dan mereka tidak lagi menjadi makhluk yang bebas. Sebebas sebelum mereka jatuh dalam dosa. Mereka menjadi hamba dosa, selalu dijajah dari dosa yang satu kepada dosa yang lain. Bahkan dosa, beranak dosa,
sehingga Alkitab mencatat bahwa manusia itu semakin hari semakin bertambah jahat. Dan dalam kitab Kejadian itu Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu semakin besar. Hati manusia itu kecenderungannya hanya untuk membuat kejahatan. Dan hal itu membuat Tuhan sangat sedih. Bahkan Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Nah, dosa ini adalah masalah terbesar yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Manusia dengan segala dayanya, kekuatan, kemampuannya berusaha untuk lepas dari dosa, tetapi tidak bisa. Dan semua orang sudah berbuat dosa. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, katakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan juga di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 dikatakan, jika kamu berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita membuat dia, yaitu Tuhan, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dan jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Tuhan menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Jadi setiap manusia itu sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dijajah oleh dosa. Dan kita semua pasti ingin untuk lepas dari ikatan dosa. Dan sampai hari ini Tuhan juga masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dari setiap dosa kita. Tetapi kita tidak punya kemampuan lepas dari ikatan dosa. Kita perlu kekuatan dari luar kita. Kita perlu intervensi Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang besar sehingga dapat membebaskan kita dari ikatan dosa. Dan kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita punya keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan, tetapi kemampuan kita kurang. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk melepaskan kita dari dosa. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 itu katakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus sanggup untuk mengampuni setiap dosa kita. Sanggup untuk melepaskan kita dari menjadi hamba dosa, dari penjajahan dosa, dari setiap ikatan dosa. Syaratnya bagi kita adalah kita harus mengaku dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 itu dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan setia bagi kita. Syaratnya bagi kita adalah mengaku dosa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk lepas dari ikatan dosa itu. Dan dalam ayat bacaan kita tadi dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan Yesus bukan hanya memerdekakan kita, tetapi Tuhan Yesus menjadikan kita benar-benar merdeka. Jadi ada beda antara merdeka dan benar-benar merdeka. Saat ini mungkin kita hidup dalam zaman kemerdekaan. Kita bebas buat apa saja. Kita mau melakukan apapun, kita dijamin kita dapat melakukan. Asal yang kita lakukan itulah yang baik. Tetapi tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita lakukan. Kita memang punya keinginan, punya kemampuan dan punya kesempatan. Dan kita dikatakan orang-orang yang merdeka.
tetapi belum tentu kita menjadi orang yang benar-benar merdeka. Nah, apa beda antara merdeka dan benar-benar merdeka? Perbedaannya terletak pada dampak atau akibatnya. Akibat dari kemerdekaan itu. Serta berapa lama dampak itu terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu dan kita juga punya kemampuan untuk melakukannya dan kita juga ada kesempatan untuk melakukan keinginan kita dan keinginan kita itu terwujud, mungkin itu kita katakan kita orang-orang yang merdeka. Tetapi apabila apa yang kita lakukan itu awalnya menyenangkan kita, tetapi dengan berjalannya waktu di kemudian hari ternyata itu justru merugikan kita, bahkan menghancurkan kita, maka itu bukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena kita memang bebas melakukan yang kita mau, tetapi justru di akhirnya kita menderita. Misalnya orang yang terikat narkoba itu. Ya, mereka punya keinginan untuk membeli narkoba dan karena mereka juga orang-orang kaya, mampu, walaupun narkoba itu mahal, mereka bisa beli. Dan juga mereka ada kesempatan untuk menggunakan narkoba itu. Dan dikatakan bahwa kalau orang pakai narkoba itu mereka merasa lepas, merasa senang. Mereka seperti terbang di awan-awan yang dikatakan fly. Sehingga semua beban persoalan mereka, pergumulan mereka lepas. Tetapi kita tahu bahwa itu pengaruh narkoba cuma sesaat. Mereka hanya merasakan kenikmatan sesaat. Tetapi setelah pengaruh narkoba itu selesai, maka sudah kembali lagi kepada normal. Masalah persoalan mereka tetap ada. Mereka tidak terlepas dari itu. Akhirnya mereka terikat. Terus-menerus menggunakan narkoba. Kecanduan narkoba. Dan akibatnya justru mereka sakit. Masuk penjara. Harus direhabilitasi. Demikian juga dengan rokok. Orang yang kecanduan rokok. Sudah ditulis di situ bahwa merokok membunuhmu. Ya, tapi memang orang kecanduan seperti itu. Ya, saya dulu juga pernah terikat dengan rokok. Sejak kelas 2 SMP saya kecanduan dengan rokok. Dan terus berupaya untuk lepas dari rokok, susah sekali. Bertahun-tahun. Nah, akibat karena merokok ini maka hubungan saya dengan keluarga, dengan opa, oma, dengan keluarga juga tidak begitu dekat. Karena saya sering menghindar pertemuan keluarga itu. Orang tua tidak senang lihat saya merokok. Nah, saya merokok, bau rokok, jadi menghindar. Memang saya berusaha untuk lepas dari rokok, tapi susah sekali. Bertahun-tahun, dari SMP, SMA, sampai kuliah, bahkan juga sudah berumah tangga, masih terikat dengan rokok. Tapi puji Tuhan, karena dukungan doa dari orang tua, dari keluarga, jemaat Tuhan, istri saya, akhirnya saya bisa lepas. Ya, biasanya kalau habis makan itu, wah, ada ketagihan, harus isap. Kadang-kadang kalau sudah tidak ada uang, yang puntung-puntung juga diambil saja. Ya, karena ketagihan. Kalau tidak isap, waduh, tidak enak sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong sehingga bisa lepas dari rokok. Nah ini, itu bukan karena kekuatan saya, tapi ada kuasa Tuhan lewat doa dari banyak orang sehingga saya dibebaskan. Ya, dan kita memang sudah bebas oleh firman Tuhan, tetapi kita harus menggunakan kebebasan kita untuk memuliakan Tuhan. Kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita ini, kita pakai untuk melayani Tuhan, melayani sesama, menjadi berkat bagi sesama, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Yang berikut Bapak-Mama sekalian, yang kedua yaitu benar-benar murid. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31, Tuhan Yesus katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya,
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi untuk benar-benar merdeka, kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Karya keselamatan sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita sekalian di atas kayu salib. Dia sudah menebus kita. Dia sudah memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Tetapi bagian kita adalah kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan bukan hanya murid, tetapi kita harus menjadi benar-benar murid atau murid yang sejati. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan. Itulah panggilan kita. Nah, apa itu murid, Bapak Mama sekalian? Saya kutip di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa murid itu adalah seorang atau anak yang sedang berguru, belajar dan bersekolah. Kemudian juga saya kutip dalam laman Itjen Kemendikbud dikatakan bahwa murid itu berasal dari bahasa Arab yang artinya seseorang yang berkomitmen, dan akar katanya berasal dari keinginan yang kuat di dalam diri atau willpower, sehingga seorang murid selalu memiliki keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu murid itu dikatakan pengikut. Jadi seorang murid dia selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Apapun yang gurunya lakukan, dia lakukan itu. Berarti bahwa murid Tuhan Yesus adalah seorang yang memiliki komitmen atau keinginan yang kuat untuk selalu disiplin dalam belajar dengan sungguh-sungguh dan tetap setia dalam mengikut Tuhan Yesus. Panggilan bagi kita sekalian adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Bukan sekedar kita memiliki agama Kristen, tetapi kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus. Dan itu adalah amanat agung yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan, bahwa pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Tuhan Yesus mau ada semua orang, bangsa apapun, semuanya menjadi murid Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 28 itu amanat agung itu, ayat yang ke-19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajar kita untuk menjadi murid, belajar firman Tuhan, selalu mau belajar firman Tuhan. Dan bukan hanya belajar, tetapi kita mau untuk melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Itu adalah murid. Nah, seorang murid harus mau diajar. Dia harus punya kerendahan hati. Kalau orang yang sombong, tidak mungkin dia mau jadi murid. Orang ajar, dia anggap, oh itu tidak benar. Yang benar saya. Dia mau dia yang paling hebat, dia yang paling benar, dia yang paling punya pengalaman, dia yang senior, sehingga dia yang paling benar. Dan orang lain itu semua salah. Itu orang yang sombong, nanti tidak bisa menjadi murid. Kita memang punya banyak keahlian, tetapi kita tidak ahli dalam semua hal. Ada hal-hal tertentu yang kita harus belajar dari orang lain. Nah, itu perlu kerendahan hati untuk mau belajar. Ya. Ya, yang berikut, benar-benar murid. Ada 3 poin untuk menjadi orang yang menjadi murid sejati. Ya. Yang pertama adalah belajar firman Tuhan. Murid adalah orang yang selalu belajar firman Tuhan. Kemudian percaya kepada Tuhan dan juga tinggal dalam firman Tuhan. Nah, ini 3 hal penting supaya kita benar-benar menjadi murid. Kita mau belajar firman Tuhan. Di mana saja kita berada, kita mau untuk punya kerinduan, keinginan yang kuat
untuk terus belajar firman Tuhan. Seperti di tempat ini kita belajar firman, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ataupun di rumah, ya, program kita untuk baca Alkitab setiap hari, itu adalah bagian dari kita untuk belajar firman Tuhan. Di mana saja, di media sosial juga ada banyak firman Tuhan diberitakan di sana. Kita mau untuk terus belajar firman Tuhan. Kita jangan gunakan HP kita untuk main game dan juga hal-hal yang lain saja, tetapi kita mau juga untuk terus belajar firman Tuhan. Itu adalah murid Tuhan Yesus. Kita belajar dari jemaat yang ada di Berea. Dalam Kisah pasal 17 ayat yang ke-11 itu ketika Paulus dan Silas mereka ada di Berea, dikatakan mulai ayat yang ke-11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar-benar demikian. Dan ayat yang ke-12, maka banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Nah, ini sebelumnya Paulus dan Silas ini mereka berada di Tesalonika. Tetapi orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika itu mereka tidak mau pemberitaan firman Tuhan. Dan akhirnya Paulus dan Silas pergi ke Berea. Dan di Berea, jemaat yang di Berea itu berbeda dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka dikatakan tadi bahwa mereka mempunyai kerinduan yang besar untuk belajar firman Tuhan. Mereka mau menerima firman Tuhan itu dengan sukacita, dengan kerelaan. Mereka siap untuk mendengar firman Tuhan. Dan mereka juga fokus dengan sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Ya, bagian kita dalam belajar firman Tuhan adalah menyiapkan hati kita untuk mau belajar firman Tuhan. Seperti pujian katakan bahwa kusiapkan hatiku untuk mendengar firman Tuhan. Hati kita ini adalah milik kita. Kita nggak harus siapkan hati kita. Jangan kita minta Tuhan lagi yang Tuhan siapkan hatiku. Tetapi itu adalah milik kita, hati kita sendiri. Dan kita yang bagian kita adalah menyiapkan tanah kita, hati kita, supaya siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Karena hati ini adalah milik kita. Misalnya kita dengar bahwa ada tamu yang mau datang di kita ke rumah, mau kasih kita berkat uang mungkin 1 miliar, mungkin tamu mau datang ke rumah. Kita dengar kabar dan kita kasih tahu ke dia, tamu lu mau datang mau kasih kita berkat mari kalau siap di rumah, ini ada kotor, berantakan, rumput kiri kanan. Suruh tamu yang mau bagikan berkat itu yang siapkan rumah kita. Nah, itu tidak wajar, itu salah. Rumah kita adalah milik kita, kita yang tugas untuk siapkan rumah kita, supaya orang lain datang dan bersuka cita bersama kita di dalamnya. Ya, jadi bagian kita untuk menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita kalau mau beribadah, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita beribadah dengan asal-asalan, tidak ada persiapan, maka tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kita tidak berjumpa dengan Tuhan seperti yang biasa kita doakan, kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi sebelum datang kita harus juga siapkan hati kita. Dengan sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan, maka kita akan berjumpa dengan Tuhan dan pasti ada perubahan dalam hidup kita. Seperti jemaat yang ada di Berea. Di dalam ayat 17 itu katakan bahwa mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Hidup mereka itu diubahkan oleh Tuhan. Mereka yang sebelumnya tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, karena mereka punya kerelaan. Dan juga mereka rajin di dalam menyelidiki kitab suci. Mereka dengar firman Tuhan, pulang mereka pelajari lagi. Benar atau tidak? Benar tercatat di dalam Alkitab begitu atau tidak? Memang firman Tuhan katakan seperti itu atau tidak? Mereka terus selidiki Alkitab itu setiap hari, dikatakan tadi. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Nah, menyelidiki ini periksa baik-baik, teliti benar-benar dengan cermat. Nah, ini juga menjadi
kerinduan kita di Mawar Saran supaya menjadi jemaat yang hebat. Kita mau rela untuk terima firman Tuhan. Kita juga mau dengan setia, dengan rajin, dengan penuh semangat terus menyelidiki kitab suci. Bahwa kita akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang berikut Bapak Mama sekalian, katakan dalam Roma untuk menjadi benar-benar murid supaya kita dapat percaya seperti jemaat yang ada di Berea. Mereka percaya karena mereka mendengar firman Tuhan. Karena Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, itulah sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita, dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Jadi kita harus biasakan diri untuk terus mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan kita. Makanya Yesaya katakan dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 itu, di dalam bagian yang saya bacakan semuanya, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, ini kerinduan kita. Kita tidak hanya menjadi pendengaran kita tidak hanya pendengaran kita yang dipertajam untuk mendengar firman Tuhan, tetapi kita juga memiliki lidah seorang murid. Kita mau memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, yang membangun orang lain, memberi semangat yang baru kepada orang yang lemah. Itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30, Tuhan Yesus pun mengatakan demikian kepada orang-orang Yahudi yang hadir saat Tuhan Yesus mengajar sana. Tuhan Yesus katakan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi bagian untuk menjadi benar-benar murid yang terakhir adalah tetap dalam firman Tuhan. Kita bukan hanya belajar firman Tuhan, kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi bagian yang penting bagi kita untuk dikatakan murid yang sejati atau benar-benar murid adalah kita tetap di dalam firman Tuhan. Ya, ketiga hal ini, kita rindu untuk belajar firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus atas semua yang Tuhan Yesus lakukan, dan kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita dikatakan benar-benar murid dan kita benar-benar merdeka. Karena kita semakin hari kita semakin mengenal kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dan ketika kita benar-benar murid, maka kita akan semakin hari semakin mengenal juru selamat kita. Kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan kita pasti akan dimerdekakan. Ya. Kita tidak hanya mendengar dan percaya, tetapi yang Tuhan kehendaki adalah mendengar, percaya, dan tetap di dalam firman Tuhan. Ya, dalam perumpamaan tentang penabur yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-13 itu, di sana digambarkan bahwa ada 4 jenis tanah. Ada tanah di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, dan juga ada tanah yang penuh dengan semak duri, dan yang terakhir adalah tanah yang baik. Dan orang yang mendengar firman Tuhan dan percaya, Tuhan Yesus umpamakan seperti tanah yang berbatu-batu. Makanya Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-20 itu, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, inilah gambaran orang yang cuma mendengar dan percaya tetapi tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus umpamakan seperti seperti tanah yang berbatu-batu.
Memang ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka terima dengan sukacita, dengan gembira, mereka percaya. Tetapi firman itu tidak berakar. Dan akhirnya ketika ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, mereka justru lari dari Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Semangat mereka langsung padam. Yang dulunya rajin untuk melayani menjadi padam, tidak mau lagi melayani. Nah, itu karena orang yang cuma mendengar, percaya, tetapi tidak tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Seperti bangsa Israel yang ketika Tuhan katakan bahwa mereka harus keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan sukacita, dengan berlimpah dengan susu dan madu itu. Dan ketika mereka ada dalam perjalanan, mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mungkin katakan bahwa mengapa sudah hampir 40 tahun ini kami beredar-edar, tetapi janji Tuhan itu tidak tergenapi dalam hidup kami. Kenapa kau yang setiap hari kami alami adalah melewati peperangan, melewati bangsa satu, bangsa yang lain berperang melawan mereka. Mereka juga ada di padang gurun yang begitu panas, terik. Mereka susah air, tidak bisa minum, dan sebagainya. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Ya. Dan akhirnya Alkitab katakan bahwa mereka yang mengeluh itu tidak menerima janji Tuhan. Dari angkatan yang keluar dari tanah Mesir itu hanya 2, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka yang masuk ke tanah suci, tanah perjanjian. Karena mereka tidak mengeluh, mereka tetap percaya akan janji Tuhan. Ya. Mungkin juga ada sekarang ini, ada orang yang berkata kepada Tuhan, oh Tuhan janji bilang akan memberikan masa depan yang indah, masa depan yang gilang gemilang. Tapi kenapa kok saat ini saya tidak berhasil dalam kuliah? Saya tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Atau orang berkata juga bahwa mungkin ya umur saya sudah seperti ini. Tuhan janji, Tuhan katakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Tetapi kenapa sampai saat ini saya masih seorang diri? Ya, mungkin ada yang mengeluh, ada yang berkata seperti itu. Akhirnya mereka menjadi patah semangat. Mereka tidak lagi setia dalam beribadah kepada Tuhan. Bahkan ada juga orang di antara orang-orang itu yang murtad, tidak percaya kepada Tuhan. Yang penting bagi kita, Alkitab contohkan beberapa orang yang taat dalam berpegang teguh kepada firman Tuhan, tetap dalam firman Tuhan. Mereka tidak hanya mendengar, percaya, tetapi tetap dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berakar dalam kehidupan mereka. Meskipun ada tantangan, ada masalah, mereka tetap setia kepada Tuhan. Ya, di dalam perjanjian lama kita belajar di kitab Daniel itu ada orang-orang yang tetap teguh dalam iman percaya mereka. Walaupun mereka harus dianiaya, karena mereka mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Yaitu Sadak, Mesak, dan Abednego ketika Raja Nebukadnezar dia buat patung yang besar, patung emas, dan mewajibkan semua rakyat itu untuk menyembah patung itu. Ketika ada bunyi-bunyian, ada sangkakala, ada seruling, ada ceracap, dan semua alat musik itu dibunyikan. Dan ketika itu maka semua orang harus sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Alkitab mencatat di dalam kitab Daniel itu bahwa 3 orang itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Walaupun ancamannya mereka harus dilempar ke dalam dapur api yang panas, sangat panas sekali. Pasti akan membunuh mereka. Itulah sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti perintah raja. Tetapi mereka mempunyai keteguhan iman yang sungguh luar biasa. Di dalam kitab Daniel pasal 3 mulai ayat 16 sampai 18 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Inilah keteguhan iman yang sangat luar biasa. Mereka tetap dalam firman Tuhan. Walaupun ancamannya adalah penderitaan, walaupun ancaman nyawa mereka harus terancam, tetapi mereka tetap teguh dalam firman Tuhan. Mereka katakan bahwa kalau Tuhan kami itu sanggup untuk melepaskan kami, Dia pasti melepaskan kami. Tetapi sekalipun Dia tidak melepaskan kami dari api yang menyala-nyala, kami tetap percaya kepada Tuhan dan kami tidak akan menyembah dewa lain ataupun menyembah patung ini. Ya, jadi sekalipun kita belajar di sini bahwa sekalipun ada masalah, ada tantangan, penderitaan, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Iman kita tidak boleh goyah. Ya, kemarin kita belajar di ibadah doa sepakat, untuk menjadi murid harus pikul salib. Pikul salib tiap hari dan mengikut Tuhan Yesus. Kita mau menjadi murid Tuhan Yesus yang benar-benar murid. Dan yang terakhir yang kita belajar siang ini, ayat yang terakhir bagi kita di dalam Lukas, ayat yang Lukas 14 ayat 26 sampai yang 26-27 dan ayat yang ke-33 tentang syarat menjadi murid Yesus. Dikatakan sana, jikalau seorang datang kepadaku, yaitu kepada Tuhan Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya dan tidak dapat menjadi muridku. Syarat Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya untuk menjadi murid Yesus, yang pertama adalah mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Kita harus mencintai Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Di atas cinta kita kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada istri kita, apalagi kepada pacar kita. Jangan sampai karena pacar maka kita tinggalkan Tuhan Yesus. Itu kita bukan murid Tuhan Yesus. Karena pacar kita orang kaya, dia orang dari seberang. Nah, kita lebih mencintai dia, mencintai kekayaannya, kita tinggalkan Tuhan Yesus. Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Yang berikut, kalau kita harus pikul salib setiap hari dan terus mengikut Tuhan Yesus. Ya, di dalam ucapan bahagia yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang kelima itu, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya karena dia melakukan kebenaran, karena dia ada dalam firman Tuhan, dan mereka dianiaya, difitnah. Itu adalah orang-orang yang berbahagia. Walaupun mereka menderita, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tetap mempertahankan nama Tuhan, tetap dalam iman percaya mereka. Mereka itu orang-orang yang berbahagia, walaupun mereka menderita karena Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan pikul salib. Nah, kalau orang yang melakukan kejahatan dan dia menderita, itu bukan pikul salib. Orang yang pencuri dan dia dipukul oleh massa, itu bukan pikul salib. Dia memang berhak untuk terima dia punya kejahatan itu. Tapi orang melakukan kebenaran dan dia berbuat baik, tapi dia difitnah, dia dianiaya, itu yang melakukan kebenaran dan dia dianiaya, itu yang pikul salib setiap hari. Ada hal-hal yang sering kita alami dalam hidup kita biar kita tetap setia, tetap mengiring Tuhan Yesus. Dan terakhir dikatakan bahwa demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Syaratnya bagi kita untuk meninggalkan semuanya untuk dapat mengikut Yesus. Yesus yang terutama di dalam hidup kita. Itulah bahwa kita dikatakan murid yang sejati. Kita benar-benar murid. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan pada siang hari ini.
kiranya boleh menjadi berkat bagi kita, bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kemerdekaan bagi kita. Bukan hanya merdeka, tetapi kita benar-benar merdeka. Tuhan Yesus oleh pengorbanannya di kayu salib sudah menebus kita, memberikan kuasa kepada kita, sehingga kita bebas dari ikatan dosa. Kita tidak lagi dijajah oleh dosa. Kita dibebaskan dari setiap dosa kita, dan kita berhak menerima kehidupan yang kekal. Tetapi untuk menjadi benar-benar merdeka, kita harus menjadi benar-benar murid. Kita harus menjadi murid yang sejati, yaitu kita harus belajar firman Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, dan tetap di dalam firman Tuhan. Itulah murid yang sejati yang akan dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Saya ajak tim altar datang untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Ya, angkat satu lagu untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yang terutama. Biar dalam hidup kita mengutamakan Yesus, kita mengandalkan Yesus, karena Dia satu-satunya penolong kita. Dia akan memberi kemampuan bagi kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Hidup ini memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya.
Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar bahwa Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela datang ke dunia ini yang hina ini Tuhan, untuk menebus kami, melepaskan kami dari segala dosa kami yang begitu mengikat kami. Engkau yang memerdekakan kami, Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa bebas dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi benar-benar merdeka. Dan biarlah kami belajar untuk menjadi murid-Mu yang sejati ya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Kami mau percaya kepada setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan juga kami percaya untuk tetap tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Tinggal di dalam firman-Mu, melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan. Belajar untuk terus mengenal Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memerdekakan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji bagi nama-Mu ya Tuhan. Bila kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus berbicara dalam hati kami semua ya Tuhan, sehingga kami lebih mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Bahkan juga kami dimampukan oleh kuasa Roh kebenaran untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami sekalian yang telah mendengar firman ini. Kuasa Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi, memberkati kami. Haleluya. Amin. Kita lakukan refnya dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Mari kita berdiri. Haleluya. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus, terima kasih telah hadir di sini. Roh Kudus telah bersama-sama dengan kami. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah kami. Kami berdoa, biarlah ibadah ini membuat setiap kami mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Dan kami boleh angkat kepala kami menghadapi setiap lawan-lawan kami. Karena kami percaya Allah bersama dengan kami. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Kami berdoa dan mengutip dan mendasarnya berdasarkan kitab Yeremia pasal 30 ayat 17 sampai dengan 22. Kami berkata, biarlah Tuhan menyembuhkan setiap kami. Tuhan menatakan kesembuhan bagi kami. Tuhan juga mengobati luka-luka kami, baik luka fisik maupun luka dalam rohani kami. Kami berdoa, Engkau menemukan luka-luka kami, mengobati luka-luka kami. Kami percaya juga bahwa Tuhan akan memulihkan rumah, kemah-kemah kami, rumah tempat tinggal kami. Engkau memulihkannya, tempat tinggal kami Engkau memulihkannya. Dan kami percaya Tuhan akan membuat nyanyian-nyanyian syukur tumbuh keluar dari mulut-mulut kami dalam orang percaya dan terus bersuka cita karena Tuhan. Kami percaya Tuhan membawa kami mendekat kepada Tuhan sepanjang hidup kami dan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan hadir di tengah kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga dalam GBI Mawar Saron yang mengalami ulang tahun sepanjang minggu ini. Ada Nona Yemima Manao, kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kehidupannya diberkati, masa depannya diberkati, keluarga, bapak dan mama, kakak dan adik semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Sarci Tantari yang mengalami ulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, sempurnakan kesembuhan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ritmaci, Cindy, Gilbert dan Hani, kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih. Kami berdoa untuk Om Stephen Talo yang mengalami ulang tahun minggu ini. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga, istri, anak-anak. Kami berdoa berkati dalam nama Tuhan Yesus. Ladang pekerjaan mereka dan usaha-usaha persawahan mereka. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati Sepriana Benu. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi ini. Kami mohon Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah anugerah dari Allah, kasih sayang dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan meneguhkan kesaksian kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Kita terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.